terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dari perbankan Big Cap ada BMRI, kemudian dari pertambangan batubara BRMS, kemudian Medco juga direkomendasikan dan kebetulan adalah listed company sampai kita untuk hari ini. PNBS juga direkomendasikan, PMRI buy on weakness, supportnya di 7175, resistennya di 8600, BRMS supportnya di 220, resistennya di 270, Medco di 565 hingga 680 dan PNBS di 62 hingga 90 untuk resistennya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak William untuk BMRI tadi juga sempat kita singgung. Langsung saja kita ke BRMS. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal merekomendasikan saham ini Pak. Oke, untuk saham BRMS ya. Untuk BRMS saat ini kami perkirakan untuk koreksinya ini sudah bottoming ya kemarin di level 214, sehingga saat ini peluang untuk melanjutkan penguatannya ini lebih besar dalam jangka pendek saja, tapi ya dengan potensi pergerakan harga bisa ke arah 260 sampai 270. Support penting terdekat saat ini berada di level 220 ya, yang merupakan support fraktal terdekat BRMS saat ini. Kemudian juga dari sisi pergerakan harga dari time frame yang lebih besar, saya rasa juga peluang technical rebound kalau kita cek di time frame weekly-nya juga cukup valid secara teknikal ya. Untuk BRMS saya pikir seperti itu Pak. Untuk Medco hari ini juga menguat signifikan 5,98%. Apakah rencana pembagian dividen ini juga ikut mengerek harga dari saham ini Pak? Singkat saja Pak William untuk Medco. Oke, untuk Medco saya pikir benar rencana pembagian dividen ini cukup menarik ya, sehingga harga hari ini berhasil menguat cukup tinggi dari tadi pagi opening di 585, closing sekarang di 620. Juga kalau kita perhatikan Medco ini menarik karena harga juga sudah berada di atas moving average 60 ya. Dan juga terlihat pergerakan harga sepanjang hari ini cukup solid menaik ke atasnya. Volume perdagangan juga cukup tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Saya pikir masih ada peluang Medco akan melanjutkan penguatannya ke area 660 sampai 680. Support di 565 Pak. Pak William, waktu kita cukup terbatas Pak. Masih cukup banyak pertanyaan ini. Langsung saja saya ke Bapak Anggiat di Bekasi ini. Sudah beli MTEK ini Pak William di 2250. Bagaimana analisisnya? Oke, untuk MTEK saya pikir potensi penguatan harga lebih besar ya, dan untuk support terdekatnya berada di level 2020. Kemudian untuk resistance-nya berada di area 2470-an. Jadi peluang harga untuk menguat ke area 2400 saat ini cukup besar Pak David. 2250 di hold saja Pak William? Di hold saja, ya. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk BEPS ini, BEBS Pak, sudah ambil posisi di 4.600. Bagaimana untuk besok? Mohon support dan resistennya. Apakah saham ini masih uptrend atau tidak untuk BEPS? Oke, untuk BEPS saya pikir memang kalau kita lihat dari pergerakan harganya cenderung sudah tidak di fase uptrendnya ya. Jadi peluang harga untuk melanjutkan koreksinya ke area 4.150 hingga 4.100 ini lebih besar daripada harga untuk melanjutkan penguatannya. Untuk support terdekatnya saat ini berada di 4.250, resistance-nya ada di 5.130. Ambil posisi di 46 Pak William? Saya pikir ada baiknya untuk mulai mengurangi posisinya ya. Kelihatannya pergerakan harganya cenderung akan turun nih untuk BEPS. Baik, kita beralih ke Bapak Chandra Gunawan ini, kali ini dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk ESA Pak, sudah entry di harga 1060 Pak William.
Oke, untuk ESA di harga berapa tadi, Pak? 1060, Pak. Oke, 1060 ya. Ya. Untuk ESA saya pikir ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya ya. Selama harga ini tidak eh, menembus supportnya di 935, ESA masih berpotensi untuk menguat. Ada peluang harga akan menguat ke area 1180 sampai 1250. Jadi saya pikir di hold aja masih Oke. oke. Baik, selanjutnya kita ke Medan. Ada Bapak Sehotang ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon info support dan resistennya untuk Big Four perbankan untuk besok. Terima kasih. Nah, ini tadi sudah kita sempat singgung, Pak William. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kali ini dari konstruksi ini. Ada PTPP, Pak William. Sudah ambil posisi di 950. Support dan resistennya. 950 ya. Oke, untuk supportnya saat ini PTPP berada di 875. Untuk resistance saat ini PTPP berada di 990. Untuk pergerakannya saya pikir masih akan korektif ya, meskipun cenderung terbatas koreksinya. 950? Kurangi posisi atau seperti apa strateginya? Oke, untuk strateginya mungkin ada baiknya untuk kurangi posisi dulu ya, melihat pergerakan candle 2 hari terakhir ini. Kita beralih ke Tangerang Selatan. Ada Bapak Andrew. Terima kasih sudah bergabung untuk saham Antam. Jangka pendek ini saya punya di harga 2510. Analisis Anda untuk Antam yang hari ini kembali mengalami koreksi. Apakah boleh average down di harga sekarang atau di cut loss saja? 2510 ambil posisi untuk Antam. Oke, untuk Antam di 2510. Saya pikir ini pergerakan harga masih ada peluang untuk naik ya, meskipun kalau kita sesuaikan dengan IHSG cenderung terbatas kenaikannya. Antam masih ada peluang untuk menguat ke area 2300 sampai 2350. Mungkin kalau mencari exit bisa di area tersebut ya, di 2300 sampai 2350. Koreksi hari ini masih dalam tahap yang wajar, Pak William? Masih di tahapan yang wajar, masih di atas moving average 60, saya pikir masih wajar. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk saham BFIN, BFIN sudah masuk di 1260. Mohon analisis support dan resistennya. Hari ini koreksi juga cukup dalam, 3,54%, terutama di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. 1260 tampaknya nyangkut meskipun range-nya masih belum terlalu lebar ini, Pak William. Ya, untuk saham BFIN saat ini support terdekatnya berada di 1115 ya. Untuk pergerakan harganya kalau kita cek candlestick-nya dan juga indikator MACD, peluang untuk melanjutkan koreksinya di esok hari masih lebih besar ya. Jadi mungkin ada baiknya untuk mengurangi posisi. Resistance terdekat ada di level 1320, Pak. Baik, Ibu Rini dari Jakarta untuk BFIN, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Pak William. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak William Wibowo, teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022
adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.